Maka dibuka kitab tafsir Jalalain Surat Ghafir ayat 36. Surat Ghafir ayat 36. Maka dibuka. Dikontrol yang tidak megang kitab supaya megang kitab, dikontrol. Maka bapak-bapak di lebat kosong kene, bapak-bapak nomode tinggi di masjid, keresan di masjid kosong kene. Maka ngeser. Nah, pada sebelum dipakai biasa lebat. Maka di lebat masjid masih kene biasa kosong kene, ayat kene no kosong. Maka di lebat masjid kosong kene, bapak-bapak nomade lebat ke masjid, maka lebat ke masjid. Dibuka surat Ghafir atau Nabi surat Al-Mu'min ayat 36. Terus kapendak sadayana jana A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Wa qala yang ngomong saha Fir'aunu Fir'aun omonganana ya Hamanu hei Haman ibni kudu ngabangun anjeun lipikeun kaula sorhan kana bangunan anu luhur binaan tegesna bangunan aliyan anu luhur la'alli sugan jeung sugan kaula
nepi kaula al asbaba kana sapirang-pirang jalan asbabas samawati tegesna sapirang-pirang jalan ka sapirang-pirang langit turuqoha tegesna sapirang-pirang jalan eta langit al-musilata anu nepikeun ilaiha ka eta langit fa'attali'a maka rek manggihan kaula birraf'i macana kalawan i'rab rafa adfan karena diatapkeun fa'attali'a maka rek ningali kaula birraf'i dibacana kalawan i'rab rafa adfan karena diatafkeun ala ablughu kana lafaz ablughu wa bin nasbi jeung kalawan i'rab nasab jawaban karena jadi jawab libni karena lafaz ibni li ibni karena lafaz ibni ila ilahi Musa ka pangerana Musa wa inni jeung saistuna kaula la abunnuhu eta esu nyangka kaula ka eta Musa ai Musa tegesna ka Musa kadiban kanu bohong fi anna lahu inasanya
nyana eta tetep pikeun eta Musa saha ilahan pangeran ghairi anu salian kaula qala geus ngomong saha Fir'aun zalika karena itu omongan tamwihan karena nyalirukeun wa kadzalika jeung kalawan saperti kitu zuyina geus dihias li Fir'auna ka Fir'aun naon su'u amalihi goreng pagaweana Fir'aun wasudda jeung geus dihalangan eta Fir'aun anis sabili tina jalan pituduh tariqil huda tegasna jalan pituduh di Gusti Allah bi fathis shadi macana kalawan difathahkeun shadna tegasna lafaz shadda wa dhammiha jeung didhammahkeun shadna tegasna lafaz sudda wa ma kaidu Fir'auna jeung henteu ari tipu daya Fir'aun illa fi tababin angin eta tetep dina karugian khosarin tegesna karugian wallahu a'lam bishawab ilal maju wal ma'ad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ucapkeun sadayana alhamdulillah bi ni'matihi
سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu mantana nganasehatan ka urang sadayana kanu sok ngaraos Al-Qur'an. Beliau menasehati kita yang suka membaca Quran diberi nasihat masukan oleh beliau. Apa di antara nasihat beliau untuk kita? Di antaranya fa idza qara'tal Qur'ana fatadabbar. Jika kamu membaca Al-Quran, fatadabbar, maka hendaknya merenungkan engkau. Ketika kita membaca Quran, renungkan isi kandungan makna Al-Quran. Lenyepan mun urang maca Quran teh lenyepan eusi eta makna Al-Quran. Kemudian watafaham, dan hendaknya memahami engkau terhadap makna daripada itu Al-Quran. Al-Quran yang sedang kita baca barusan, kita harus memahami apa kandungan isi daripada Al-Quran yang kita baca. Wa tafakkar, dan fikirkan oleh engkau. Gitu. Jadi kalau kita membaca Quran dengan cara yang diajarkan oleh para ulama, kita membaca Quran, kita renungkan, kita fahami, kita pikirkan, nanti ada reaksi ya, akan membuahkan. Ya, dari bacaan tersebut akan membuahkan hidup kita, akhlak kita, hati kita menjadi lebih baik dan lebih baik karena berkah merenungi isi kandungan Al-Quran. Wa tawaqqaf inda kulli ayatin, dan hendaknya kamu berhenti inda kulli ayatin, pada setiap ayat, yakunu fiha amrun min awamirillah, yang ada pada itu ayat perintah dari perintah-perintah Allah. Jadi ayat Al-Quran yang kita baca itu kadang sedang menceritakan perintah, anjuran ya. Itu yang kita baca ayat Quran itu kadang-kadang ayat yang berkenaan dengan perintah Allah. Au nahyin min nahyi, atau au nahyun min nahyi, atau kadang yang kita baca berkenaan dengan larangan-larangan Allah. Ya. Au wa'dun au wa'idun, atau Quran yang kita baca berkenaan dengan janji atau ancaman Allah. Gitu ya. Di perintah Quran itu yang kita baca Al-Quran itu kadang-kadang sedang berkenaan dengan perintah Allah, kadang-kadang sedang berkenaan dengan larangan Allah, kadang-kadang berkenaan dengan janji Allah, kadang-kadang berkenaan dengan ancaman Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, ya, kita hayati, kita renungkan, kita fahami, kita pikirkan. Summangdur, setelah kita merenung ayat yang kita baca ada perintah Allah,
Tsumma anzur, kemudian lihatlah, pikirkan oleh engkau. Fa in wajadta nafsaka mumtasilan lidzalikal ma'mur mujtaniban lidzalikal manhi wa musaddiqan muqinan bidzalikal wa'di wal wa'id fahmadillah. Ketika kita baca Al-Quran, pasti yang kita baca adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Lalu kita laksanakan. Ternyata perintah Allah itu kita sedang melaksanakan. Kemudian yang kita baca itu adalah larangan Allah, dan kita memerhatikan diri kita. Alhamdulillah, kita tinggalkan itu larangan Allah. Kemudian ketika kita membaca janji dan ancaman, kita membenarkan akan janjinya Allah. Maka fahmadillah, maka mujilah engkau kepada Allah. Itu jika yang kita baca itu ayat berkenaan dengan perintah Allah dan larangan Allah, janji Allah dan ancaman Allah, ketika itu kita memperhatikan, mengoreksi diri kita. Alhamdulillah, perintah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran kita lakukan, larangannya kita jauhi, janjinya kita yakini. Maka hendaknya kita memuji kepada Allah. Kenapa harus memuji kepada Allah? Wa'lam anna dzalika hasala laka bi taufiqihi wa ma'unati. Ketahuilah, sesungguhnya itu engkau dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan meyakini akan janji Allah semata-mata karena pertolongan Allah, semata-mata karena taufik dari Allah, bantuan dari Allah. Kita ditolong oleh Allah, ya. Kita ditolong oleh, ketika kita dapat melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, meyakini akan janji-janji Allah, maka mujilah kepada Allah. Karena kita bisa melaksanakan perintah Allah semata-mata pertolongan. Contohnya kita hadir ke majelis ilmu. Ini kalau tanpa pertolongan Allah tidak bisa kita. Ya, satu pun amal soleh kalau tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Contoh membaca Quran itu butuh pertolongan Allah, ya, karena berat. Jangankan bacanya, bawanya aja udah malas, mukanya aja sudah malas buka Quran. Beda yang buka dompetnya, loket mah dibukaan wae. Beda dengan buka HP, beda itu, ya. Itu nafsu lebih lebih condong, ya, untuk membuka HP daripada buka Quran. Sampai-sampai sedang ngaji masih buka HP, suka ngaji masih kena dibuka HP, padahal lain usulna, mukaan HP ke ngaji malah lain. Itu karena memang sudah seneng itu si nafsu terhadap buka HP. Tapi muka Quran siksa. Hayang muka deui geus ditutup teh. Lamun Quran geus tutup Quran, hayang muka deui teh. Pan sulit untuk buka Quran itu. Leres. Gampang mana muka HP jeung muka Quran? HP. Padahal pahala yang kita dapatkan kalau kita buka Quran, masya Allah, tabarakallah. Rahmat, bisa mendapatkan rahmat, bisa mendapatkan ampunan Allah, bisa mendapatkan keberkahan dari ketika kita buka Tapi memang perlu perjuangan untuk membuka Quran. Kalau untuk membuka HP nggak usah pakai perjuangan, ya. Eta we budak diasongan Quran jeung HP, mana nu dipilih ku budak? Eta teh lamun budak geus dipeng HP dicokotnya ceuring. Leres. Urang kali umur 2 tahun, 3 tahun diberi HP anteng. Bere Quran, kumaha? Hare-hare. Itulah. Memang kalau tidak ada pertolongan dari Allah, sulit kita untuk membuka
Quran. Kenapa? Karena ketika kita membuka Quran, di situ mengundang pertolongan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah, ya. Alhamdulillah masih diberikan oleh Allah pertolongan, ya. Masih bertahan ya para pengajian, ya, jamaah masih bertahan, alhamdulillah. Udah belum KO, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bertahan terus sampai akhir hayat kita. Terus bertahan, ya, mempertahankan perintah Allah. Kemudian wazid fid jiddi wat tasmir wahdari minat tasawwur tafsir. Itu. Dan tambahlah di dalam kesungguhan, ya, dan hati-hatilah dari meremehkan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita baca Quran seperti itu. Nanti beda. Orang yang baca Qur'annya dengan tadabbur, dengan merenungkan isi kandungan Quran, itu semakin membaca Quran semakin baik nantinya. Akhlaknya semakin baik, hatinya semakin baik, ibadahnya semakin pokoknya tambah soleh. Ya. Wasana wani ngabohong, teureun ngabohong. Wasana wani ngumpat, teureun ngumpat. Itu berkah apa? Baca Qur'annya dengan merenungkan isi kandungan tambah baik. Yang tadinya nggak baik sama orang jadi baik. Bahkan, ya, kalau orang merenungkan membaca Quran dengan merenungkan, ya, dengan memahami, dengan tafakur, itu akan menjadi kebersihan, obat ke dalam hati kita. Hurungkeun heula eta jang, tong makan di paduman. Hurungkeun heula. Kewe paduman. Hurungkeun heula ieu aki-aki wungkul, ya. Bapak-bapak hawatos sojana. Tong makan di paduman lampuna hurungkeun hawatos. Kemudian yang kita baca Al-Quran ayat apa? Surat Ghafir ayat 36. Ini sedang menceritakan siapa? Menceritakan siapa? Fir'aun itu siapa? Raja yang berkuasa, yang sombong, musuh Allah. Ketika kita membaca surat Al-Quran, ayat Al-Quran yang berkenaan dengan Fir'aun dan kelakuan Fir'aun itu adalah maka berkaca kepada diri kita. Ai urang Fir'aun lain gitu. Ai kelakuan urang teh kelakuan Fir'aun lain. Nah eta sabungkeun. Bisi kelakuan urang teh kelakuan saha? Fir'aun. Ketika yang kita baca Al-Quran sedang menceritakan musuh-musuh Allah dan kelakuan musuh-musuh Allah, maka menjadi cermin kepada kita. Eta kelakuan Fir'aun teh aya eueuh di urang tah gitu. Apakah kelakuan Fir'aun tersebut ada apa tidak di dalam diri kita? Apa kelakuan Fir'aun? Di antaranya kelakuan Fir'aun itu adalah sombong. Mudah-mudahan dijaga semua, ya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita dari sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Haddad, wa idza talautal ayatil lati fiha dzikrul a'da minal kafirin wal munafikin. Jika kamu baca ayat-ayat Al-Qur'an yang mana pada ayat tersebut sedang menceritakan musuh-musuh Allah. Siapa musuh Allah? Al-kafirin, orang-orang kafir. Wal munafikin, dan orang-orang munafik. Mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru awsafihim, dan sedang diceritakan sifat-sifat mereka, wa akhlaqihimul ghabihah, dan kelakuan-kelakuan mereka yang sangat keji. Tatadabbaruha wa tanzuru, maka kamu merenungkan terhadap itu ayat-ayat Allah. Wa tanzuru, dan kamu memperhatikan, melihat, hal anta mulabisun li syai'in minha, apakah kamu adalah orang yang melaksanakan dari sifat tersebut atau tidak? Fatatanazzahu anhu wa tatubu ilallah minhu. Jika yang kita baca sedang menceritakan Fir'aun, ternyata itu akhlak Fir'aun ada pada diri kita.
Apa akhlak Firaun? Sombong. Apa akhlak Firaun? Dusta, nggak bohong. Dan menuduh orang itu bohong. Menuduh kepada orang yang benar, dituduhnya dia itu adalah pembohong. Nabi Musa dituduh pembohong oleh Firaun. Kade urang sok nuduh batur manehna teh bohong. Kade nya ulah wani-wani nuduh ka batur bohong. Nah, ini Firaun ya. Kita sedang menceritakan Firaun. Dia hatinya penuh dengan kesombongan, akhirnya karena sombong. Karena ini sombong sangat-sangat berbahaya ya. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, wal ta'lam, di dalam kitab Adabus Sulukil Murid, wal ta'lam ayyuhal murid, hendaknya mengetahui engkau wahai murid, anna lil qalbi ma'asiyah, akan sesungguhnya di dalam hati itu ada kemaksiatan. Hati itu mempunyai kemaksiatan. Jadi maksiat itu ada maksiat hati, ada maksiat jasad ya. Maksiat mata, maksiat pendengaran, maksiat lidah. Ini ada lagi maksiat hati ya. Hiya, yang bawah itu maksiat hati, afhasyu, adalah yang lebih keji, wa akbahu, dan lebih jelek, wa akhbathu, dan lebih kotor, min ma'asil jawarih, daripada kemaksiatan seluruh anggota badan. Ini kemaksiatan badan, kalau dibandingkan dengan kemaksiatan hati, maka kemaksiatan hati lebih jelek ya, lebih kotor, lebih najis daripada kemaksiatan badan. Jadi ada maksiat hati, ada maksiat badan ya. Kedua-duanya berbahaya, kedua-duanya jelek, kedua-duanya najis, itu maksiat. Tapi ada yang lebih jelek, yaitu kemaksiatan hati. Kemaksiatan hati lebih jelek, lebih berbahaya daripada kemaksiatan badan. Apa di antara kemaksiatan hati? Kesombongan. Kesombongan itu kemaksiatan apa? Hati. Jika kita ya, di mana urang ngukut gumedhe, urang teh saumur-umur keur doraka. Saumur-umur keur doraka we. Nauzubillah min dzalik. Maka wajib kita ya obati ini penyakit hati ya. Kesombongan ini wajib kita obati. Kemudian wala yasluhul qalbu linuzuli ma'rifatillah wa mahabbatihi ta'ala illa ba'da takhalli anha wa takhallusi minha. Dan tidak akan bisa hati ini untuk menerima ma'rifatullah. Hati kita tidak akan mengenal Allah, hati kita tidak akan cinta kepada Allah jika penyakit hati masih terkandung dalam hati kita. Satungtung hatena masih kena ngukut kumede, ngukut ria, ngukut hasud, hese rek cinta ka Allah. Moal bisa rek cinta ka Allah. Hese rek makrifat ka Allah teh, mengenal Allah sulit. Kenapa? Ada penyakit hati yang menjadi penghalang daripada ma'rifatullah dan mahabbatullah. Karena ini kita ingin cinta kepada Allah tanpa kebersihan hati sulit, tidak akan terwujud. Hati kita merasa cinta kepada Allah tanpa kebersihan hati, gitu ya. Wala yasluhu, dan tidak bisa al-qalbu hati linuzuli ma'rifatil, untuk menempat, untuk turun makrifat kepada Allah dan mahabbah kepada Allah dalam hati, illa ba'da takhalli, kecuali setelah membersihkan diri anha, dari itu maksiat hati, wa takhallusi minha, dan membersihkan diri dari itu maksiat hati. Di antara maksiat hati adalah al-kibru, kesombongan. Tinggal kita ya ngenteu, tinggal kita bercermin
apakah akhlak kelakuan Fir'aun ada atau tidak pada diri kita? Coba kontrol masing-masing. Ya, kontrol masing-masing ya. Sampai-sampai dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau membahas tentang bahayanya kesombongan. Kita enggak usah menilai orang lain ya. Coba belajar menilai diri kita. Coba belajar meneliti diri kita, mengoreksi diri kita ya. Bukan untuk mengoreksi orang lain, bukan untuk menilai orang lain. Nilai diri kita. Bagaimana? Apakah hati kita ini sudah sembuh dari penyakit kesombongan atau belum? Nah itu. Sehingga dikasabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ini hadis ancaman ya bagi orang-orang yang sombong. Dan orang sombong itu memang hina. Sebelum hina kelak di akhirat, di dunianya pun hina. Ya, di mata manusia hina. Apalagi di hadapan Allah, apalagi di pandangan Allah, tidak ada nilai kemuliaan orang yang sombong tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, tidak masuk ke dalam surga. Artinya dia itu proses masuk ke dalam surganya itu harus apa? Harus apa? Transit ke mana? Ke neraka heula. Harus transit ke neraka. La yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam surga siapa? Man, orang, kata Rasulullah. Siapa saja? Man mausul, isim mausul. Siapa saja? Rek sahawae. Rek sahawae. Rek nu beunghar, rek nu kokorok, rek nu ngarti, rek nu bodoh, sahawae. La yadkhulul jannah. Man. Kemudian fi qalbihi, yang ada pada hatinya itu orang, mithqalu dzarratin, sebesar atom dari apa? Min kibrin, dari sifat kesombongan. Sakeprul we dina hate aya gumade hesek ke di akhirat asup ka surgana. Eta sakeprul sakeprul timbangan sakeprul sakumaha aya timbanganna moal di dunia, moal aya di dunia, tapi di akhirat mah aya. Lamun ieu panon poe tah nyebrot ka urang sok aya kebul nu non ngararapung di mana disebrot ku panon poe tah eta sakeprul kitu awes aya we sakeprul kitu mata hesek ke asup ka surgana di akhirat. Mun aya sakeprul tindak sifat deh. Jadi sabab hesek eta jelema asup ka surgana Allah ke di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali membahas wa innama sara hijaban dunal jannah li'annahu yahulu bainal abdi wa baina akhlaqil mu'minin kulliha. Wa innama sara, dan pastinya jadi itu sifat sombong hijaban, penghalang, dunal jannah, ke surga. Jadi kehalangan dari surga teh kunaon? Gumadeh. Jadi halang eta gumadeh teh ngahalangan eta jelema tina salamet ke di akhirat. Rek salamet teu tulus, rek bahagia teu tulus, rek untung teu tulus. Gara-gara naon? Gugur gumadeh. Eta nu gumadeh teh sakeprul. Kumaha nu gumadeh eta sakintal? Hah? Gumedenya, sombongnya sedikit itu sudah berbahaya. Apalagi kalau sombongnya banyak. Kamu lamun gumedena loba saeutik ge berbahaya gumedena. Kamu lamun loba eta gumedena. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya kesombongan yahulu
adalah menghalangi itu kesombongan bainal abdi, antara seorang hamba, wa baina akhlaqil mu'minina kulliha, dan antara akhlaknya orang-orang yang mukmin, seluruh akhlak mukmin. Orang yang sombong, orang yang hatinya sombong, dia akan terhalang dari mendapatkan akhlak-akhlak orang yang beriman. Bahkan seluruh akhlak mukmin terhalang, tidak bisa dia lakukan. Kenapa? Karena ada kesombongan. Kalau adanya urang ngaji teh lain keur gumede, urang ngaji teh lain keur lain, ngarah bisa tawadhu, ya, ngarah bisa rendah hati, ya. Boga rasa diri urang hina, boga rasa diri batur ka batur mah mulia, nganggapna teh ka diri sorangan, nganggapna kudu kitu urang teh. Lamun lain sabalikna, batur hina kuring mulia, tah eta gumade kitu teh. Nu gumade teh nu nganggap dirina mul, nganggap batur eta jelema gumade. Jadi urang teh kayak gitu. Kudu nganggap batur mah mul, anggap diri orang kudu gitu, ya, ngaranna sifat tawa. Masya Allah. Ini menghalangi seluruh akhlak orang mukmin, seluruh akhlak kulliha, kata Imam Ghazali. Bukan satu akhlak mukmin, bukan dua, tapi seluruh akhlak orang yang beriman terhalang oleh kesombongan orang tersebut. Orang tersebut tidak bisa melaksanakan akhlak-akhlak orang yang beriman, ya. Bahkan seluruhnya terhalang. Kenapa? Penghalangnya adalah kesombongan. Wa tilkal akhlaqu hiya abwabul jannah. Bahwa akhlak-akhlak orang mukmin itu hakikatnya adalah pintu-pintu menuju surganya Allah. Jadi pintu-pintu surga tertutup, tidak terbuka. Bagi siapa? Bagi orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Jadi orang yang sombong hatinya, tertutup pintu-pintu surga baginya. Sulit untuk masuk ke dalam surga. Wa izzatun nafsi yaghliqu tilkal abwab kulliha. Sedangkan bahwa merasa diri ini mulia, ade ngikeun ka tong peda urang getol ngaji, peda urang getol salat, getol sedekah, getol amal soleh, tuluy boga rasa mulia ulah leungitkeun eta sadayana nya, teu kenging aya boga rasa wa izzatun nafsi, bahwa merasa mulianya diri, ya, merasa mulianya diri, yaghliqu tilkal abwaba kullaha, menutup itu pintu-pintu surga, seluruh pintu surga tertutup, seluruh pintu surga bagi orang yang hatinya ada kesombongan. Kenapa? Alasannya li'annahu, karena sesungguhnya orang yang hatinya ada kesombongan, la yaqdiru, tidak mampu orang tersebut, ala ayyuhibba lil mu'minin ma yuhibbu li nafsi. Dia tidak mampu untuk mencintai kepada orang-orang mukmin sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Wala yaqdiru at-tawadhu, dia tidak mampu untuk tawadhu. Sedangkan wa huwa ra'su akhlaqil muttaqin, sifat tawadhu ini adalah pimpinan akhlaknya orang-orang yang takwa kepada Allah. Di antara pimpinan, ya, pimpinan akhlaknya orang-orang yang bertakwa adalah sifat tawadhu. Orang yang sombong tidak bisa untuk tawadhu. Na'udzubillah min. Ya, jangan kita abaikan, jangan sekedar sepelekan. Coba kita renungkan, kita koreksi diri masing-masing. Kemudian apa tanda-tanda orang yang sombong? Ada tanda-tandanya, ya. Tanda-tandana urang gumade teh kumaha cirina urang gumade, ai kuring teh gumade henteu, aya cirina. Keur urang ya, keur nganyahokeun urang teh gumade atawa tah kitu. Aya cirina.
Di antara tanda orang yang sombong. Kalau sombong itu kan pekerjaan hati tidak terlihat. Sombong itu pekerjaan hati tidak terlihat. Apa itu ketinggalan? Ya. Wal kibru innama yakunu fil qalbi. Kesombongan itu adanya dalam hati. Walakin takunu lahu alamatun fil zahir tadullu alaih. Tapi kata Imam Al-Haddad di dalam kitab Nasaihud Diniyah halaman 363, beliau mengatakan tapi ada tanda-tandanya, bahwa itu tanda menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang sombong. Keur ieu mah keur nyaritakeun urang lain nyaritakeun. Sok koreksi diri masing-masing. Apa diantaranya? Yang pertama, hubbut taqaddumi 'alan nas. Senang ya mendahului kepada manusia. Mung di tukang kudu dihareup wae. Waduh. Ya. Mung ditu padahal datangna pang paneurina tapi kahareup we sia eta mah. Nyaho dihareup geus minum. Pan kuring mah ajengan eta penyakit teh. Ku sabab datangna paneurina pang tukangna we itu kudu hayang kahareup kecuali disaur piwarang kapayun ku sahibul bait. Kados mun urang ya nya resepna teh hayang panghareupna wae itu nya hayang panghareupna wae embung di tukangan ku batur kudu dihareup wae hayang panghareupna wae. Nah koreksi bisi eta teh dorongan wa idharut tarafu'i alaihim. Kedua nembongkeun kumuluhur gawena teh ngan tutunjuk we ka batur. Gawena teh tutunjuk eta teh di antara tanda-tanda ciri gumaneh. Nembongkeun kumuluhur ka makhluk ka manusia. Wa hubut tasadduri fil majalis. Jeung resep hayang katingali, hayang terdepan dina majelis-majelis. Mung we cicing nu tukang teh hayang teh panghareupna wae gitu. Kudu anu kasur non tempat teh anu terhormat wae gitu. Padahal manehna datangna pang paneurina. Ieu keur urang lain keur batur. Koreksi bisi urang begitu ya. Mungkin kalau orang lain mungkin ada alasan yang lain. Ima keur urang koreksi urang teh gumede atawa naon deui? Wa tabahturu wal ikhtiyalu fil misyah. Jeung gojeh legeng di mana lumpang. Lumpang teh gitu. Ya Allah. Ya, tapi ka batur teh kasarisi. Teu nyaho aing. Kumis. Ah, itu. Itu dalam jalannya pun beda kalau orang sombong itu. Takakna kaluhur. Astagfirullahaladzim. Innalil. Lihat cara jalannya Rasulullah. Nabi itu kalau jalan tuh tunduk. Ya, fakaan nama yanhatu min salat. Ya, Nabi itu kalau jalan tuh tunduk. Tidak seperti ini. Tukir. Kieu melak cangke. Lumpang bari melak. Tungtungna nyeri cangke. Hati-hati ya. Jalannya kita jangan sombong. Ka batur kasarisi kabeh kurang. Ya tawadu, tundukkan pandangan, tundukkan ya pembiaran. Telegeng ya. Wal istinkafu min ayyurad alaihi kalamuh wa in kana batilan. Di antara tanda kesombongan hati di antaranya adalah tidak mau ya dibantah omongannya meskipun salah. Dia bertahan. Kuring mah benar mung disalahkeun mung diomean. Itu ada kesombongan di dalam hati kita. Nalika omongan kurang
dikoreksi ku batur salah tuluy mung di omean ciri tah urang teh ngomongna kumaha hati-hati ya itu. Wal imtina min qabulil haq. Jadi diantaranya tidak mau menerima kebenaran. Urang teh salah mau di omean tah jelema nu mung di omean ciri hatena aya kumaha di mana urang mung di omean ku batur dinasihatan sok aya bahasa mana ge can bener tah di mana aya nu nganasihatan urang tuluy urang dijawab mana ge dasar wana tah ciri dina hate urang aya kumaha teh nya ulah kitu tah kade. Hati-hati ya, kalau ada yang menjelaskan ya, menerangkan kepada kita kebenaran, kita terima. Kalau ada yang menegur kepada kita, kita terima. Jika kita tidak mau menerima teguran dari orang lain, sapaan dari orang lain, nasihat dari orang lain, tanda hati kita sombong. Wal istighfar bi dha'afatil muslimin wa masakin. Di antaranya lagi kesombongan itu adalah menganggap remeh, hina kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Jelema fakir miskin. Menghina, meremehkan kepada fakir. Kadang-kadang seperti itu. Ya, hati-hati, coba koreksi diri kita masing-masing. Apakah masih ada itu penyakit atau tidak. Kemudian apalagi tanda kesombongan, tazkiyatun nafsi wassana'u 'alaiha. Senang menganggap dirinya bersih dan senang pujian dari manusia. Resep dipuji ku batur. Di mana hati urang resep dipuji ku batur, ciri teh aya sifat gumade. Urang sok muji sorangan. Oh abdi mah alhamdulillah. Make alhamdulillah eta. Make alhamdulillah. Abdi mah alhamdulillah bageun. Eta. Make alhamdulillah bageun teh. Leuheung lamun nya alhamdulillah teh nya ka Allah ieu mah lain. Maksudna keur ngabela yen dirina sorangan teh jelema bageun. Yo gumade ya resep muji sorangan eta teh ciri aya sifat gumade. Tazkiyatun nafsi nganggap diri urang bersih eta teh ciri gumade. Nganggap diri urang geus bersih muji kana diri sorangan rek urang muji sorangan atau dipuji ku batur resep eta ciri aya sifat gumade. Wal fakhru bil aba. Di antara sifat gumade, di antara tanda hatinya ada kesombongan adalah dia berbangga dengan baiknya turunan. Kuring mah darah biru, kuring mah anak ajengan. Dia bangga dengan baiknya turunan. Hati-hati ya. Kalau kita baik turunan, alhamdulillah. Tinggal kita berkaca. Apakah orang tua kita yang terdahulu, para ulama-ulama Allah, wali-wali Allah, turun kita baik, mereka itu tinggi derajatnya itu karena bangga dengan turunannya atau karena akhlaknya? Karena akhlaknya, bukan karena turunannya saja. Ya kieu we ayeuna cenah lamun aya jenderal boga anak tukang maling. Jenderal anakna tukang, nah bapana erek ngagulkeun eta anak tukang maling moal. Karas la in fakharta bi abain dawi syarafin laqad sadaqta walakin bi sama waladu. Namun anjeun jika engkau berbangga dengan turunan yang baik, memang harus dibanggakan. Tapi kalian engkau adalah seburuk-buruknya yang dilahirkan. Nya ayeuna we nya urang boga anak, jenderal punya anak, anaknya maling, anaknya narkoba. Rek dibanggakeun moal ku bapana jenderal. Kita
punya kakek, wali-wali Allah. Kita ini akhlaknya akhlak Fir'aun. Apakah mereka bangga dengan kita yang akhlaknya Fir'aun? Tidak. Harus. Jadi turunan baik itu menjadi cermin untuk kita. Bagaimana kita agar bisa seperti mereka orang-orang mulia. Kemuliaan mereka bukan dengan berbangga diri dengan turunan baik mereka, tapi mereka dengan akhlak mereka yang baik. Karena in ahli din wal fadli wa tabajjuh bin nasab wa dzalika madmumun wa mustaqbahu jiddan, itu ya. Nah, itu diantaranya tanda-tanda kesombongan. Jadi tanda sombong itu diantaranya tidak mau dikritik, tidak mau menerima kebenaran. Wah, mana yang ngomong gitu kakuringan nasihatan kos nunggu soleh wae. Tah ulah gitu. Saha wae anu maparin nasihat ka urang tampi eta nasihatnya kurang. Itu diantara kesombongan. Ini Firaun ini. Ya, Firaun adalah orang yang sombong. Bagaimana nasibnya Firaun? Apakah dia jadi orang mulia? Tidak. Apakah dia menjadi orang istimewa? Tidak. Bahkan dia menjadi orang yang hina di sisi Allah, hina di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kita baca ini, yang tadi kita baca menjelaskan kelakuan Fir'aun. Ini hikayat ya. Kata Fir'aun, bagaimana Fir'aun ketika diajak-ajak ketauhidan oleh Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun menuduh bahwa Nabi Musa adalah orang pembohong. Jadi kita jangan gampang-gampang menuduh orang itu jahat, menuduh orang itu tidak baik, jangan gampang-gampang. Tong babari nuduh kabatur goreng, ya. Erek mah nuduh kasahan, kasorangan goreng begitu, ya. Kabatur mah sing alus sangka, kepada orang lain harus baik sangka. Erek goreng sangka mah kasahan, kasorangan. Kabatur mah sing sae sangka, tong goreng sangka. Al-Syekh Nawawi di dalam kitab Tafsir Munir beliau menjelaskan, wa Musa alaihi salam lam yati fi daf'i syarri fir'aun illa bi an ista'adza billah wa atamada ala fadillah fasanahu Allah an kulli baliyah wa usalahu ila kulli umniyah. Nah, ini hikmah kenapa Nabi Musa alaihissalam ketika ada ancaman hinaan dari Firaun, beliau memohon perlindungan langsung kepada Allah, tidak membela diri. Wah, digogoreng eta. Nabi Musa disebut orang pendusta. Nabi Musa itu dusta. Nabi Musa bagaimana? Beliau mengatakan, ya, wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Nabi Musa setelah mendapatkan hinaan, ancaman, tuduhan-tuduhan jahat dari siapa? Fir'aun. Itu Fir'aun tuh, hati-hati. Kelakuan kita jangan seperti kelakuan Fir'aun tuh kelakuannya gampang-gampang nuduh kepada orang lain jahat, gampang-gampang nuduh kepada orang lain pendusta, padahal dianya sendiri pendusta. Itu Fir'aun, dan dia tidak mau menerima nasihat dari Nabi Musa. Hati-hati kita, kalau kita nggak mau menerima nasihat dari orang lain, berarti temannya siapa? Oh, berarti ada sifat Fir'aun di dalam hati kita. Na'udzubillah min. Bersihkan, jangan seperti Fir'aun ya. Bukan jangan seperti Fir'aun.
Kata Syekh Nawawi Al-Jawi radhiyallahu anhu beliau mengatakan wa Musa, dan bahwa Nabi Musa alaihissalam lam yati, beliau tidak datang, ya, tidak mendatangkan fidab syarri Fir'aun, di dalam menolak kejahatan Fir'aun, illa bi anista'adza billah, melainkan beliau memohonkan perlindungan kepada Allah, memohon perlindungan kepada lamun urang aya nu goreng-goreng ka urang sangakeun ka Gusti, Gusti raksa abdi, paparin hidayah marantena, paparin hidayah abdi, bisi aya nu goreng ka urang nya, da urang teh da keur mah goreng dinya terus anu goreng nya meujeuhna minangka kitu nya. Nabi Musa nu teu aya kaawonanana yang membawa, ya, wahyu dari Allah yang betul dan caranya benar, masih dituduh tukang bohong. Komo urang atuh karek ngaji sama berapa poe. Ajo kitu euy geus ngaji teh dah. Tong aneh, ya. Jadi kita jangan menjawab, jangan melawan, ya, tuduhan orang lain dengan sikap kita yang tidak baik. Tapi kita serahkan kepada Allah. Seperti siapa? Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mendapatkan apa? Ancaman dari Fir'aun, mendapatkan tuduhan-tuduhan dari Fir'aun, beliau katakan, aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan Fir'aun. Itu. Jadi kejahatan setiap yang sombong. Ya, setiap yang di antara yang sombong itu adalah Fir'aun. Kemudian Nabi Musa wa'tamada ala fadlillah. Beliau bersender, ya, kepada kurnia Allah, tidak bersender kepada kekuatan pribadinya, tapi beliau bersandar kepada karunia Allah Subhanahu. Apa yang Nabi Allah Musa dapatkan ketika beliau menyerahkan, memohonkan perlindungan kepada Allah dari kejahatan setiap orang yang sombong? Allah jawab, ya, Allah jaga, fasanahullah an kulli baliyah. Allah jaga Nabi Musa dari segala balai. Gitu ya. Ini menjadi contoh pelajaran untuk kita. Jika ada yang jahat kepada kita, kita berdoa kepada Allah, ya Allah jaga kami, ya Allah beri hidayah mereka, beri hidayah kami. Kita kudu dilawan ku kagorengan deui, nya itu. Karena kejahatan itu pasti akan kembali kepada pelakunya. Kadzaliman bakal balik deui ka saha? Kanu zalimna, urang zalim ka batur bakal karasa ku urang di dunia ke di akhirat. Di dunia, di akhirat keur sakarat bakal karasa gara-gara zalim ka batur. Pasti kalau kita tidak bertaubat. Teu kudu ku urang didoakeun cilaka, ieu bakal cilaka jelema zalim mah. Lamun teu taubat. Karena Nabi Musa alaihissalam beliau memohon perlindungan kepada Allah dan beliau bersandar kepada fadlullah, maka Allah jaga Nabi Musa dari segala bencana, wa awsalahu ila kulli umniyatin, dan Allah sampaikan kepada segala cita-cita dari Nabi Musa alaihissalam. Apa yang dicita-citakan oleh Nabi Musa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Musa dijaga oleh Allah dari berbagai ancaman manusia yang zalim. Wal muslim idza qala 'indal qira'ah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Orang muslim jika dia mengatakan ketika apabila dia berkata indal qiraah ketika akan membaca Al-Qur'an, a'udzu billahi apa artinya aku berlindung, memohonkan penjagaan dari Allah. Jadi lamun urang keur maca ta'awudz teh sing jeung hate gitu. Gusti abdi teh nyuhunkeun diraksa ku Gusti. Aku ini memohon perlindungan darimu ya Allah. Dari siapa? Minasyaitonir rajim, dari setan yang dilaknat oleh Engkau. Kalau orang muslim ketika dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ketahuilah kata Syekh Nawawi, fallahu ta'ala yasunu dinahu wa ikhlasahu an wasawi syaitanil jinni. Maka Allah akan menjaga agamanya itu orang muslim, dan akan menyelamatkan itu orang muslim
dari godaan-godaan setan dan jin. Itu ya. Jadi kita perbanyak membaca ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada dorongan-dorongan ingin bermaksiat, cepat-cepat kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasy. Ketika kita ada keinginan untuk bermaksiat, untuk melakukan maksiat, baik maksiat zahir maupun maksiat batin, cepat-cepat kita memohon perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasy. Karena ketika seperti itu, Allah akan jaga agama kita. Allah akan selamatkan kita dari gangguan-gangguan setan dan iblis. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sok aya ajakan kana goreng darah. Oh, lain osok deui minum. Nalika aya ajakan kana goreng, isukan mah moal ngaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitu dah kade. PRW. Anjing mah moal ngaos. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kelohor moal berjamaah. A'udzubillahi minasyaiton. Isukan mah rek nipu. A'udzubillahi minasyaiton. Itu buru-burunya karena di mana-mana aya ajakan karena hati urang, karena kagorengan enggal nyuhunkeun pangraksa ka Gusti. Ucapkeun naon? A'udzubillahi minasyaitonir. Gitu. Singnya anjeun hate, macana kudu jeung hate. Lamun macana leta hungkul ngaranna ngalinur, kita mah ngali kudu jeung hate. A'udzubillahi minasyaitonir. Allah raksa abdi, Allah raksa kitu nya. Mudah-mudahan sadaya sing diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Dijaga sadayana ku Allah Subhanahu wa taala. Dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Dina sagara ajakan-ajakan kamaksiatan disalamatkeun ku Allah, disalamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina berbagai kamaksiatan fid dunya wal akhirah. Disalamatkeun ku Allah dina berbagai musibah, dina berbagai bencana dunia, bencana akhirat fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan sadayana kayak rezeki husnul khatimah, kayak rezeki husnul khatimah, kayak rezeki husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin ma ahlil qudri umsa wa dzakar ma'a ahlil qudri umsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil halalan daima wa akhillaan ya ulama nuhla bil khairi nasyar nuhla bil khairi wa nufa kulla syarabana aslih lana kulla syu'un wa akhir rabir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'ti narusul manun wa firis surat tadraman satar wa firis surat man sadar wa salatullah hitarsyal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi ilin nasi shifa lil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar wa ala sahbil masabihil ghurar. Ya Allah manfa'atkan ilmu kami, berilah kami ilmu yang berguna, jadi
jadikan kami orang yang mengerti agama Islam, pegangan semua beserta keluarga, handai tolan tetangga, laki-laki perempuan, berilah kami taufik kekuatan mendapat ridha karena perbuatan, berilah kami rezeki yang halal dengan bertakwa, penuh pengertian diberikan semua kebaikan, dijauhkan kejahatan. Ya Allah, beri kami kedamaian hati penuh dengan kegembiraan, hutang-hutang kami Engkau bayarkan sebelum datang menjelang, dosa-dosa kami Engkau ampunkan, hanyalah Engkau pemberi ampunan. Salawat dan salam Engkau limpahkan pada Nabi penajak kebenaran, pembawa kitab sumber kesembuhan manusia sekalian serta keluarganya yang mulia, sahabat lampu. Allahumma hdina bihudam waj'alna mimman yusari'u fi ridham wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.